Jokowi saat itu mengatakan calon pemimpin dengan rambut putih adalah sosok yang benar-benar memikirkan rakyat, berbeda dengan tokoh dengan wajah mengkilap dan tanpa kerutan. Jadi baru hari Sabtu yang lalu kok dia bilang ya. Beberapa hari kemudian Jokowi menyebut nama Ganjar dan Prabowo sebagai contoh pemimpin berambut putih. Kalau dua pasangan, kemungkinan besar adalah Ganjar versus dengan Anies. Dan Prabowo masuk di antara salah satu dari keduanya. Ya. Kalau tiga-tiganya maju, ya tentu saja. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntung, saya kira Ganjar lebih potensial melangkah, lebih maju. Ya. Kenapa? Karena pendukung Jokowi, pendukung Prabowo sama Anies pecah. Dan Prabowo akan menjadi faktor penghalang untuk bagi Anies mendapatkan suara ini. Tapi saya kira kalau tiga-tiganya maju akan ada dua putaran. Akan ada dua putaran. Tapi kalau cuma dua pasangan, kemungkinan besar targetnya itu hanya satu putaran. Oh begitu? Ya, skenario bagaimana menduetkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar itu tinggal mungkin ditaati aja. Masing partai politik menyusun strategi untuk menyambut hajatan 5 tahun ini. Di antara hiruk pikuk itu ada sebuah poros strategis yang tampaknya sangat potensial untuk dipertimbangkan. Sangat potensial untuk dipertimbangkan, yaitu poros Ganjar dengan Prabowo. Ada yang kesel pasti ya. Ya, kedua nama ini tampaknya tidak banyak dibicarakan ya. Tapi semenjak berbagai pernyataan Pak Jokowi akhir-akhir ini, opini publik mulai terbuka untuk melihat poros Ganjar Prabowo secara serius. Sebenarnya sejauh apa sih poros Ganjar Prabowo bisa melangkah dalam kontestasi 2024 ini? Apakah dua putra terbaik bangsa ini mungkin menjadi calon presiden dan juga wakil presiden untuk 2024? Kalau saya melihat, nih misalnya kalau Ganjar Capres dan Prabowo Cawapres, ini seolah mengulang duet Jokowi dan Maruf Amin. Prabowo cuma butuh satu putaran untuk menang di Pilpres 2024 jika mau gandeng Ganjar. Kalau Pak Prabowo maju, logikanya katakanlah ada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Di putaran pertama itu pasti akan merugikan Anies. Karena suara Anies akan terpecah kalau kita sepakat mereka ada dalam ceruk yang sama. Tapi logikanya kalau Ganjar tidak berhasil memenangkan pertarungan di putaran pertama, putaran kedua ada potensi suara pemilih Prabowo lebih banyak mungkin yang ke Anies dibanding Ganjar. Tapi kita kemudian memastikan, walaupun ini kelanjutan dari pertarungan sebelum, tapi ini harus menjadi pemilu yang lebih berkualitas. Artinya bagaimana caranya masuk ke pertanyaan kedua tadi. Pendukung ini juga jangan sampai berhenti memaksa para pemegang tiket partai, ketum-ketum partai ini bersikap realistis seperti yang kita perdebatkan sekarang. Pilih dong yang surveinya tinggi, jangan berhenti sampai di situ. Pemilihan presiden bisa berlangsung satu putaran saja jika Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya. Hal ini setelah Lembaga Indikator Publik Nasional atau IPN melakukan survei pada 17-27 Maret 2022. Berdasarkan hasil survei dari 4 varian simulasi, pasangan calon atau paslon Prabowo Ganjar merupakan paslon capres-cawapres terkuat dengan elektabilitas di atas angka 50%. Peneliti senior IPN, Ike Sitohang mengatakan, pihaknya membuat 4 varian simulasi secara berpasangan dengan 3 pasangan bersaing bila Pilpres dilaksanakan hari ini. Selain Prabowo dan Ganjar, simulasi ini juga melibatkan sejumlah tokoh potensial yang maju di Pilpres, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hasilnya menemukan bahwa pasangan Prabowo Ganjar elektabilitasnya berada di atas 50%. Ganjar paling dapat mendongkrak elektabilitas bagi Prabowo dibanding pasangan cawapres yang lain. Dan kemungkinan Pilpres akan berjalan satu putaran saja, kata Ike dalam rilis hasil survei secara daring. Pasangan Prabowo Puan dan Prabowo Anies meskipun menang tetapi hanya dapat memperoleh angka elektabilitas di bawah 50%. Artinya Pilpres akan berlangsung 2 putaran jika merujuk pada 2 simulasi tersebut.
Sementara pada simulasi varian keempat, bila Pilpres dilaksanakan hari ini, maka Ganjar Anies akan mampu mengalahkan Prabowo AHY untuk kemudian memaksakan kompetisi pada putaran kedua, pungkas Ike. Berikut ini 4 simulasi paslon Capres-Cawapres versi IPN. Simulasi pertama, Prabowo Ganjar 54,2%, Puan Anies 23,7%, AHY Erlangga 13,5%, belum punya pilihan 8,6%. Simulasi kedua, Prabowo Anies 42,3%, Puan Ganjar 28,3%, Erlangga AHY 12,5%, belum punya pilihan 16,9%. Simulasi ketiga, Prabowo Puan 32,7%, Anies AHY 26,0%, Ganjar Erlangga 24,3%, belum punya pilihan 17,0%. Simulasi keempat, Ganjar Anies 42,2%, Prabowo AHY 30,8%, Puan Erlangga 10,9%, dan belum punya pilihan 16,1%. Sebagaimana diketahui, survei ini mengambil sampel sebesar 1.200 responden dengan teknik pengambilan sampel multi-stage random sampling. Sementara margin of error kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Tingkat pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan kuesioner.